Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 Ilmu Lughah Al-Ali Part 2 akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Kahoot pada MTS kelas 7. Nah, presentator yang pertama adalah Habib Alwi, yang kedua adalah Mudriki Al-Fahmi, yang ketiga adalah Iklila Musayyanah, dan yang keempat adalah Siti Munawarah. Nah, langsung saja kepada presentator yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Alwi, NIM T2018-2083. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi Kahoot. Kahoot di sini merupakan website edukatif yang pada awalnya diinisiasi oleh Johan Brand, James Bokern, dan Morten Versvik dalam sebuah joint project dengan Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Nah, website edukatif ini, aplikasi Kahoot, pada bulan September 2018 dibuka untuk publik. 1 tahun setelah diluncurkan, Kahoot sudah memiliki lebih dari 1,5 juta pengajar yang telah terdaftar dan 49 juta pembelajar yang terdaftar untuk memainkan permainan ini. Kahoot merupakan salah satu media pembelajaran online yang berisi kuis dan game. Kahoot juga dapat diartikan sebagai media pembelajaran interaktif karena Kahoot dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar seperti mengadakan pretest, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, pengayaan, dan lainnya. Salah satu syarat untuk membuat Kahoot adalah memiliki akun Google atau akun lainnya. Kahoot memiliki 4 fitur, yaitu game, kuis, diskusi, dan survei. Untuk game, bisa dibuat jenis pertanyaan dan menentukan jawabannya, serta waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Uniknya, jawaban nantinya akan diwakili oleh gambar dan warna. Peserta diminta untuk memilih warna atau gambar yang mewakili jawaban yang tepat. Selain mencari jawaban yang tepat, peserta harus memastikan tidak salah sentuh ketika memilih jawaban. Kahoot memiliki alamat website yang berbeda, yaitu http://kahoot.com/ untuk pengajar dan https://kahoot.it/ untuk pembelajar. Kahoot dapat diakses dan digunakan secara gratis, termasuk semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kahoot juga dapat digunakan untuk beberapa bentuk asesmen, diantaranya kuis online, survei, dan diskusi, di mana ketiganya memiliki cara yang bermacam-macam untuk dimainkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang model dan fitur Kahoot. Untuk mengimplementasikan teknologi Kahoot di kelas tidak serta-merta bisa dilakukan begitu saja tanpa tahapan-tahapan pembelajaran yang jelas, yang mana model Kahoot apabila diimplementasikan di kelas menggunakan model Azure. Model Azure di sini memiliki 6 tahapan. Tahapan yang pertama menganalisis pembelajar. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik siswa. Poin penting dalam langkah ini yaitu guru harus mengetahui yang pertama karakteristik umum, yang kedua gaya belajar, yang ketiga kompetensi awal siswa. Tahap yang kedua yakni menyatakan standar dan tujuan. Setelah mengetahui karakteristik gaya belajar dan kemampuan awal siswa, maka guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang sekiranya bisa dicapai oleh siswa. Yang ketiga yakni memilih strategi. Setelah tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa telah diketahui, guru harus memilih strategi. Dan tahap yang keempat yakni menggunakan teknologi dan lain-lain. Tahap ini terdiri atas beberapa tahap lagi. Yang pertama mengulas teknologi,
media dan materi. Yang kedua, menyiapkan teknologi, media dan materi. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar. Yang keempat, menyiapkan para pembelajar. Dan yang kelima, memberikan pengalaman belajar. Untuk tahap yang kelima yakni mengharuskan siswa berpartisipasi. Agar efektif, pengajaran sebaiknya menuntut peran aktif siswa dalam belajar di kelas. Sebaiknya terdapat aktivitas yang memfasilitasi siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dan menerima umpan balik mengenai hasil belajar mereka. Dan tahap yang terakhir yakni mengevaluasi dan merevisi. Setelah melaksanakan pembelajaran, sangat penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap siswa. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Apakah telah tercipta pengalaman belajar baru? Apakah siswa termotivasi? Apakah siswa berpartisipasi dan lain-lain? Jika hasil evaluasi menunjukkan hasil positif, pembelajaran menggunakan Kahoot dapat dilakukan kontinuitas. Namun jika hasil negatif, perlu dilakukan revisi terhadap kelemahan yang ditemui. Selanjutnya mengenai fitur Kahoot. Di sini Kahoot memiliki 4 fitur, yakni game, kuis, diskusi, dan survei. Untuk game, kita bisa membuat jenis pertanyaan dan menentukan jawaban yang paling tepat serta waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Game atau kuis bisa digunakan untuk kepentingan sosialisasi sumber informasi, literasi informasi, atau sekedar selingan dan sebuah acara perpustakaan. Penggunaan Kahoot sebagai media pembelajaran atau pembelajaran berbasis elektronik atau teknologi terciptalah pembelajaran yang lebih efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan zaman. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru agar mereka lebih mandiri, dalam artian tidak hanya terpaku belajar dalam kelas, namun juga dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Mungkin hanya itu dari saya mengenai model dan fitur Kahoot. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iklila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan Kahoot. Nah, yang pertama di sini cara menggunakan Kahoot, kita harus mengunjungi halaman pada browser dengan mengetik https://kahoot.com pada kolom web tersebut. Selanjutnya kita klik tombol sign up yang terletak di area pojok kanan atas. Dan di sana terdapat 4 pilihan tipe akun sesuai dengan identitas diri dengan keterangan sebagai berikut. Jika kalian sebagai teacher atau student, kalau sebagai guru, akun ini cocok jika Anda adalah sebagai pengajar dan pada institusi pendidikan seperti sekolah ataupun universitas. Kemudian jika student, untuk Anda yang ingin mengadakan belajar bersama teman-teman untuk kelas kepentingan presentasi kelompok di kelas personal, jika diinginkan Anda pun bisa memilih untuk tidak mengklarifikasi diri Anda dengan status guru, murid, ataupun pegawai. Akun ini untuk Anda yang tidak memiliki tujuan khusus seperti tipe-tipe akun lainnya. Caranya yaitu dengan cara masukkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda pada format isian yang tersedia. Setelah itu, klik continue. Nah, lalu akan muncul pada laman yang meminta Anda untuk mengisikan data nama atau username. Kalau tidak mau repot-repot untuk memikirkan nama, klik saja ikon yang berbentuk tongkat sihir untuk membuat nama secara acak. Kemudian klik continue. Kalau sudah, lanjut laman selanjutnya dengan memasukkan data email dan kata sandi untuk mendaftarkan akun. Anda juga bisa memilih daftar memakai akun Google atau Microsoft untuk proses yang lebih cepat. Berikutnya, Anda akan disuguhi 4 paket harga seperti basic yang didapatkan secara gratis dan bisa menampung pemain hingga 10 orang. Lalu ada paket plus dengan batas maksimal pemain sebanyak 20 orang. Atau dengan opsi lain yaitu Pro yang bisa dimainkan oleh
hingga 50 orang dan Kahoot. Nah, sekarang setelah Anda berhasil membuat akun Kahoot, Anda akan dialihkan ke laman dashboard yang menampilkan sebagai informasi dan pilihan menu. Di sini Anda bisa mengupgrade akun, melihat progres permainan apa saja yang sudah pernah dimainkan, menjelajahi pilihan game teratas dan sebagainya. Kemudian Anda bisa mengklik menu See How It Works untuk berpartisipasi dalam permainan demo. Namun jika ingin langsung membuat game, klik pada tombol Create Kahoot. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Munawaroh, NIM T2018-2098. Sebagai presentator yang terakhir, saya akan menyampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan Kahoot. Nah, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah, yang pertama adalah suasana kelas dapat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua adalah melatih peserta didik untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Yang ketiga adalah melatih peserta didik dalam kemampuan motoriknya untuk pengoperasian Kahoot. Yang keempat adalah menganalisis dengan komprehensif dengan berbagai aspek. Yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan. Kekurangan aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua guru yang update dengan teknologi. Yang kedua, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang ketiga, peserta didik gampang terkecoh untuk membuka hal lain. Yang keempat, terbatasnya jam pertemuan di kelas. Yang kelima, tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur menyusun rancangan pembelajaran dengan Kahoot. Yang keenam, membutuhkan sinyal internet. Yang ketujuh, penggunaan melalui komputer akan membutuhkan banyak web karena soal dan jawaban memiliki halaman web yang berbeda. Dan yang terakhir, aplikasi ini cukup menyita ruangan penyimpanan pada PC. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.